Yesus, peluk Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku peluk Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah kami yang kami sembah siang dan malam, terpujilah nama-Mu. Di Sabat pagi ini, kami datang di hadapan Tuhan, memohon rahmat Tuhan untuk kegiatan kebaktian pada Sabat ini. Dari awal hingga akhirnya, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus akan dicurahkan, sehingga berkat Tuhan, berkat Sabat akan menjadi bagian kami semua. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, kiranya jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan membuka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat Sabat. Kita bertemu kembali dalam ruang keluarga pada Sabat ini. Sabat ini saya membahas satu bagian yang sangat penting sehubungan dengan bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Ayat yang saya bisa sampaikan pada pagi ini adalah dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Pernikahan dibentuk Allah sebagai satu penyatuan permanen antara satu pria dan satu wanita. Pernikahan dimaksudkan agar menjadi berkat, aspek lain dari karya penciptaannya. Pernikahan bisa disebut manifestasi kasihnya yang terbesar kepada semua manusia sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Betapa tragisnya keterbukaan, kesamaan derajat, dan kasih yang saling memberi dari pasangan manusia yang pertama digantikan oleh kutuk yang timbul akibat dosa mereka sendiri. Umat manusia telah menanggung akibat-akibat mengerikan tersebut sejak saat itu. Namun, melalui Yesus Kristus, sebuah hari baru timbul untuk lembaga pernikahan dan kehidupan rumah tangga manusia. Di dalam Kristus, suami dan istri bisa mengecap pemulihan rencana Allah bagi pernikahan. Di dalam buku Kejadian, pasal 2 ayat yang ke-24, Alkitab mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 1 ayat yang ke-28 mengatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa-masa perkawinan dibagi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah masa romantis, yang kedua masa realitis, dan yang ketiga adalah masa krisis. Masa romantis adalah di mana Allah telah menciptakan pernikahan itu ada maksud-maksud di mana kebahagiaan dan sukacita itu akan bisa dialami oleh manusia. Kreator dan kreasi tetap ada hubungan yang erat. Ada masa di mana yang disebut dengan prokreasi atau masa di mana seorang akan menghasilkan keturunan. Di mana ada masa di mana disebutkan dekorasi atau sesuatu yang bisa membuat lebih baik akan pernikahan tersebut. Dan kemudian ada masa yang disebut rekreasi atau masa di mana kita boleh memiliki suatu kebahagiaan, sukacita, kesenangan di dalam hubungan pernikahan. Itulah sebabnya
kita harus menjunjung tinggi akan pernikahan tersebut. Dalam masa realitas manusia yang telah jatuh dalam dosa, laki-laki yang pada akhirnya mendominasi wanita adalah bagian daripada dosa dan kutuk dosa tersebut. Manusia itu punya latar belakang yang berbeda yang perlu untuk adakan penyesuaian. Pernikahan itu perlu dituntun oleh firman Allah. Oleh karena firman Allah itulah yang menjadi bagian kehidupan kita dalam rumah tangga. Dan agar supaya tetap romantis dan bahagia, perlu pemulihan daripada Kristus. Ada masa krisis. Masa krisis ini ada sering terjadi. Banyak terjadi kesalahpahaman dan terjadi perpisahan atau perceraian. Masa ini memerlukan transformasi dan penciptaan yang baru. Oleh sebab itu, rencana ini yang akan dibuat adalah untuk mengembalikan akan rencana Allah pada saat penciptaan dunia ini. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang terkasih, bagi kita semua, di dalam tulisan inspirasi, dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 16, dia katakan demikian. Ikatan keluarga, ikatan yang paling rapat, yang paling lemah lembut dan suci dari semua ikatan yang ada di dunia ini, ikatan itu dimaksud untuk menjadi suatu berkat kepada umat manusia. Dan itu merupakan suatu berkat dimanapun sumpah pernikahan itu diadakan dengan hikmatnya dalam takut akan Allah dan dengan pertimbangan yang selayaknya untuk segala tugas kewajibannya. Apa yang disebutkan oleh firman Allah akan menuntun saudara dan saya untuk memiliki suatu pernikahan yang berbahagia. Itulah sebabnya pada pagi ini kita melihat bahwa rencana Allah semula adalah agar supaya kita boleh memiliki pernikahan yang berbahagia. Berbahagia di dunia ini dan akan berbahagia di dalam kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati akan pernikahan kita semua. Amin. Hidup sederhana yang penuh kasih.
Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan tema Dalam Mazmur bagian pertama. Kami mengingatkan bahwa mari kita tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Teliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama memandu dalam pendalaman pelajaran Sekolah Sabat kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu untuk berkat pertolongan Tuhan kami nikmati sampai saat ini. Sekarang ketika kami akan belajar firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian penghujung kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Yang pertama ada Ibrani 9 ayat 11-15. Kristus menjadi imam besar yang membawa penebusan kekal melalui darahnya sendiri, bukan dengan darah hewan. Ia menyucikan hati nurani manusia agar dapat melayani Allah yang hidup. Lalu ada Mazmur pasal 122. Mazmur ini adalah ungkapan sukacita akan kesempatan dapat pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem. Pemazmur juga mendoakan damai sejahtera bagi kota itu. Mazmur pasal 15 mengatakan bahwa hanya orang yang hidupnya benar, jujur, dan takut akan Tuhan yang dapat tinggal di hadirat-Nya. Ada integritas, ada keadilan yang menjadi syarat untuk berdiam di kemah Tuhan. Mazmur pasal 24 mengatakan bahwa pemilik bumi adalah Tuhan dan hanya orang yang bersih tangan dan suci hati yang dapat naik ke gunung Tuhan. Lalu ada Keluaran 33 ayat 18-23. Musa memohon agar Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Lalu kemudian Tuhan mengabulkan dengan melewatkan kemuliaannya di depan Musa. Mazmur pasal 5. Pemazmur berseru memohon bimbingan Tuhan di tengah kejahatan orang fasik. Ia menegaskan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan dan memberkati orang yang benar. Mazmur 51 ayat 7-15. Pemazmur memohon pengampunan dan penyucian total dari dosanya. Ia merindukan pemulihan sukacita keselamatan dan dia berjanji untuk memberitakan pujian kepada Tuhan. Sekarang mari kita lihat pelajaran ini mulai dari judulnya. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, mengapa buku Mazmur ini berhubungan dengan buku Wahyu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Mazmur dan Wahyu berbicara kepada umat Allah dalam konteks worship atau ibadah dan juga pengharapan eskatologis. Wahyu dan Mazmur bertemu dalam tujuan yang sama. Keduanya mengarahkan perhatian umat kepada penyembahan yang sejati, hidup yang kudus di hadapan Allah. Contohnya di Mazmur 24 ayat 3-4. Dan cara yang sama juga di dalam Wahyu 14 ayat 5 yang menyebutkan bahwa umat yang sisa itu sebagai orang yang menyembah Tuhan, orang yang benar, yang tidak terdapat dusta dalam mulut mereka dan tidak bercela. Alasan yang kedua, oleh karena Mazmur itu menyimpan semacam cuplikan nubuatan yang menunjuk kepada peristiwa dan realita yang akan terjadi pada akhir zaman. Jadi kitab Mazmur sebenarnya berisi elemen tipologi, apa yang disebut oleh para teolog sebagai tipologi dan nubuatan. Ini merujuk kepada masa depan, bukan hanya peristiwa sejarah di belakang. Ini termasuk datangnya penghakiman Allah dan kemuliaan yang dinantikan. Misalnya Mazmur 122, ini bukan hanya tentang Yerusalem secara literal, tetapi juga menunjuk secara tipologis kepada Yerusalem surgawi yang ada di Wahyu 21 ayat 2.
Jadi ini adalah kota tempat umat Allah akan berkumpul di dalam damai dan juga umat-umat datang menyembah Dia. Yang ketiga, oleh karena umat pada akhir zaman itu akan seperti Israel kuno yang dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Baik dalam Mazmur maupun Wahyu, umat Allah itu diposisikan sebagai representasi ilahi di tengah dunia. Israel perjanjian lama dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, Yesaya 49, juga ada di Mazmur 67 ayat 2-3, dan umat Allah di akhir zaman dalam Wahyu pasal 14, umat yang sisa menyerukan pekabaran 3 malaikat kepada seluruh dunia. Jadi ini mencerminkan panggilan kepada Israel, baik Israel di zaman purba maupun juga Israel modern. Kemudian, Mazmur dan Wahyu ini dalam hal pelajaran apa ini berhubungan. Nah, mari kita lihat ada 4 hal di mana Mazmur dan Wahyu itu saling berhubungan. Yang pertama, mengenai penyembahan yang benar. Mazmur itu penuh dengan seruan untuk menyembah Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Contohnya Mazmur 95 ayat 6-7 dan Mazmur 96 ayat 9. Seruan yang sama juga ada di kitab Wahyu, Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut dan semua isinya. Jadi penyembahan itu bukan hanya ritual tetapi karakter kita, bagaimana kita menghargai kebaikan Allah. Lalu kemudian tentang ajaran kesucian hidup dan karakter dari umat Allah. Di Mazmur 51 ayat 10 berbicara tentang jadikan hatiku tahir ya Allah. Dan ini menggambarkan kebutuhan akan pembaharuan batin agar seseorang itu layak di hadirat Allah. Nah, hal yang sama juga di dalam kitab Wahyu, Wahyu 7 ayat 14, umat yang ditebus itu digambarkan sebagai mereka yang telah mencuci jubah mereka dan menjadi putih di dalam darah anak domba. Lalu kemudian Mazmur 15 berbicara tentang etika dan moralitas yang tinggi. Tidak memfitnah, tidak menipu, tidak berlaku adil. Dalam kitab Wahyu juga, Wahyu 14 ayat 12 mengatakan bahwa umat yang diselamatkan itu menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Lalu yang ketiga, Wahyu dan Mazmur itu sejalan dalam hal pengharapan akan keselamatan dan kedatangan Tuhan. Mazmur menggambarkan kerinduan umat akan keselamatan dan penghakiman Tuhan. Contohnya Mazmur 51 ayat 14 dan Mazmur 122 ayat 6. Hal yang sama juga dalam kitab Wahyu mengharapkan kedatangan Tuhan. Wahyu 22 ayat 20 di sana berkata, datanglah Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang terakhir, Wahyu dan Mazmur bicara tentang konflik. Konflik akhir zaman dan kemenangan dari Allah. Di Mazmur 122, secara tipologis ini menggambarkan konflik dunia melawan Yerusalem sebagai pusat penyembahan Allah. Dan ini paralel dengan konflik terakhir di kitab Wahyu pasal 16 ayat 16, yaitu konflik Armageddon. Francis Nichol di dalam SDA Bible Commentary volume 3 halaman 909 menyatakan tentang Yerusalem yang ada di Perjanjian Lama, bahwa Yerusalem sebagai pusat pemerintahan adalah pusat keadilan bagi seluruh bangsa. Seandainya raja-raja Israel memerintah seperti yang dirancang Tuhan, maka pemerintahan mereka akan mempromosikan dan memelihara belas kasihan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Dan ini adalah kualitas yang berasal dari takhta ilahi. Tetapi kita tahu bahwa Israel jasmani di zaman purba telah gagal di masa lalu dan mereka telah ditolak oleh Tuhan sebagai satu bangsa. Itulah sebabnya misi ini akan digenapi oleh Israel rohani pada akhir zaman di kitab Wahyu, tetapi bukan lagi Yerusalem di dunia ini, melainkan Yerusalem sorgawi. Kita tiba pada ayat hafalan, Wahyu pasal 14 ayat 1 di sana mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang
dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Mari kita lihat pengertian ayat inti kita. Apa atau kondisi apa, peristiwa apa ayat ini disampaikan. Nah, Wahyu pasal 14 ayat 1 ini merupakan bagian dari penglihatan yang diberikan kepada Yohanes setelah rangkaian peristiwa yang tercatat di dalam Wahyu pasal 13, di mana gambaran tentang kekuasaan binatang dan pemaksaan tanda binatang itu muncul. Nah, konteks ini menunjukkan pertentangan besar antar dua kelompok, yaitu yang pertama, penyembah binatang, Wahyu pasal 13, dan umat Allah yang setia, yaitu di dalam Wahyu pasal 14. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7 halaman 827, di sana dikatakan bahwa Wahyu pasal 14 ini adalah kontras yang disengaja terhadap Wahyu pasal 13. Ini menggambarkan kemenangan umat Allah yang tidak menerima tanda binatang. Lalu berikut, apakah dan siapakah serta di manakah yang disebutkan di dalam ayat inti kita Wahyu pasal 14 ayat 1 ini, yaitu yang pertama, siapa aku? Nah, saudaraku, aku ini merujuk kepada Yohanes, penulis kitab Wahyu yang sedang menerima penglihatan dari Tuhan saat dibuang di Pulau Patmos. Lalu kemudian siapa anak domba di dalam ayat ini? Nah, saudara, anak domba adalah Yesus Kristus sebagaimana digunakan secara konsisten di dalam kitab Wahyu. Kemudian Bukit Sion, apakah ini tempat secara nyata saat ini atau menggambarkan tempat lainnya? Di mana Bukit Sion yang dimaksudkan? Nah, saudara, sama seperti pada zaman Daud, di mana Bukit Sion ini adalah pusat pemerintahan politik dan militer kerajaannya, maka Bukit Sion di dalam konteks kitab Wahyu merujuk pada Sion surgawi, tempat kediaman Allah, pusat pemerintahannya. Kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Jadi secara simbolis, Bukit Sion di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 merujuk kepada tempat surgawi, pusat pemerintahan Allah, bukan lokasi geografis di Yerusalem. Lalu siapa 144.000 orang ini? Mengapa mereka hanya 144.000 dan apa saja kriteria orang-orang ini? Nah, saudaraku yang terkasih, hingga saat ini belum ada persetujuan di antara para ahli Alkitab, khususnya di dalam gereja Advent, sehubungan dengan identitas 144.000 orang ini. Karena 144.000 orang ini yang dituliskan di dalam kitab Wahyu bisa dipahami secara simbolis, tetapi juga dapat dipahami secara harafiah. Yang percaya ini adalah simbolis. Mereka percaya karena penglihatan di dalam kitab Wahyu bersifat simbolis. Sedangkan yang percaya jika ini adalah literal, mereka percaya jika perhitungan 144.000 orang ini sama seperti cara Alkitab menghitung. Contohnya, peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di mana 5.000 ini hanya laki-laki dewasa saja, tidak termaksud wanita. Nah, 144.000 orang ini didapatkan dari 12 suku Israel dikali 12.000 orang per suku. Maka kita akan mendapatkan angka 144.000 orang. Nah, kaum yang percaya jika ini adalah simbol, mereka percaya jika angka 12 memiliki makna teologis, menunjukkan kelengkapan dan kesempurnaan. Bagian ini bukan menyebutkan jumlah pasti, tetapi menunjukkan jika umat terpilih Allah tersebar di semua suku Israel rohani. Oleh karena itu, apa kriteria dari 144.000 orang ini? Nah, kitab Wahyu menuliskan beberapa kriteria. Mereka adalah orang-orang yang pertama, dapat bertahan pada masa kesusahan akhir. Kemudian yang kedua, mereka dimeteraikan dengan meterai Allah. Yang ketiga, mereka terlihat bersama anak domba di Bukit Sion. Yang keempat, mereka menyanyikan lagu khusus, yang artinya mereka memiliki pengalaman keselamatan dan kemenangan bersama dengan Yesus. Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri. Yang keenam, mereka murni. Yang ketujuh, mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi.
Yang kedelapan, mereka tidak terdapat dusta pada mulut mereka. Dan yang kesembilan, mereka dinyatakan tidak bercela. Ada berbagai pendapat tentang siapa orang-orang yang akan menjadi 144.000 orang ini. Tetapi karena informasi Alkitab tidak cukup detail untuk membuat kesimpulan, maka daripada kita berdebat soal identitas dari 144.000 orang ini, pesan penting di sini adalah bagaimana kita melakukan persiapan rohani untuk menjadi bagian dari umat yang akan diselamatkan. Sebagaimana yang disarankan di dalam kutipan Ellen G. White, Allah sendiri akan menjernihkan hal ini nanti, dan saat ini kita lebih baik fokus kepada pertumbuhan iman daripada debat teoris. Nah, apa pengertian dahi dan apa arti dari dahi? Ada tertulis namanya dan nama Bapaknya. Nah, saudaraku, dahi ini melambangkan pikiran, kemudian intelektual dan kehendak, yaitu pusat keputusan moral manusia. Kemudian kalau kita melihat ayat ini mengatakan di dahi ini tertulis nama Allah, maka di sini menunjukkan karakter Allah itu dicerminkan dalam kehidupan mereka. Di dalam buku Sons and Daughters of God, halaman 370, Ellen G. White menulis, dahi adalah lambang intelek. Nama Bapa di dahi melambangkan bahwa hukum Allah ditanam dalam pikiran dan hati mereka. Di dalam Testimonies for the Church volume 8, halaman 117, di sana dikatakan nama Kristus yang ditulis di dahi mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki pikiran dan roh Kristus dan bahwa mereka hidup dan bahwa hidup mereka telah memancarkan kemuliaannya. Nah, kalau begitu, apa makna atau pelajaran dari ayat ini? Paling sedikit ada 3 pelajaran. Yang pertama, di dalam ayat ini memberikan kita pelajaran tentang kepastian kemenangan. Terlepas dari penganiayaan dan penderitaan, umat Allah pada akhirnya akan menang bersama dengan Kristus. Pelajaran yang kedua, ada pelajaran tentang kesetiaan di tengah krisis. Dibutuhkan keteguhan untuk tetap setia pada kebenaran meskipun menghadapi tantangan besar. Dan pelajaran yang ketiga adalah pelajaran tentang identitas rohani. Pentingnya umat Tuhan mencerminkan karakter Kristus sebagai identitas rohani mereka. Sekarang kita datang kepada pokok pembahasan imam besar kita. Siapa imam besar kita, bertugas di mana, dan apa tugas utamanya? Kitab Ibrani memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal ini. Mengenai siapa imam besar kita, Ibrani 4 ayat 14 katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi Yesuslah imam besar kita. Di mana dia bertugas? Ibrani 9 ayat 11 katakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi ia bertugas di kemah yang lebih besar dan sempurna. Di manakah itu? Ibrani 9 ayat 24 katakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Demikianlah kita dapati bahwa Yesus imam besar kita bertugas di kemah suci atau bait suci yang ada di sorga. Apa tugas utamanya? Ibrani 9 ayat 15 katakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi tugas utama Yesus sebagai imam besar ialah menjadi pengantara bagi keselamatan kita. Ayat 14 katakan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 8 ayat 1 dan 2 merangkumkannya bagi kita, bahwa inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Lift Him Up halaman 319 juga mengatakan bahwa
Yesus adalah pembela kita, imam besar kita, perantara kita. Tidak ada pengorbanan yang dapat dipersembahkan tanpa Dia, karena imam besar yang agung itu sedang melakukan pekerjaannya di tempat Maha Kudus. Dalam pengantaraannya sebagai pembela kita, Kristus tidak membutuhkan kebajikan manusia, tidak membutuhkan syafaat manusia. Dia adalah satu-satunya penanggung dosa, satu-satunya korban penghapus dosa. Doa dan pengakuan dosa harus dipersembahkan hanya kepada Dia yang telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam bilik Maha Kudus. Ia akan menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepadanya dengan iman. Ia senantiasa hidup untuk menjadi pengantara kita, juru syafaat kita. Sekarang, apa beda bait suci Musa dan bait suci di sorga yang digambarkan dalam kitab Wahyu? Menurut Ibrani 8 ayat 5, bait suci Musa atau tabernakel merupakan bayangan, contoh, replika, atau kopi dari bait suci di sorga sesuai firman Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 25 ayat 40. Dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 343, di sana disebutkan bahwa bait suci Musa adalah miniatur dari bait suci yang ada di sorga. Itulah sebabnya beberapa perabotan yang ada di tabernakel muncul dalam kitab Wahyu. Contohnya 7 kaki Dian di Wahyu 1 ayat 12 dan 13, mesbah dupa di Wahyu 8 ayat 3 dan 4, serta tabut perjanjian dalam Wahyu 11 ayat yang ke-19. Nah, secara umum perbedaan antara bait suci Musa dan bait suci sorga menurut Andrews Bible Commentary halaman 1847 sampai 1849 ialah bahwa bait suci Musa adalah buatan tangan manusia, sedangkan bait suci di sorga didirikan oleh Allah. Bait suci Musa hanyalah kopi dari bait suci sejati yang ada di sorga. Bait suci Musa tidaklah permanen, sedangkan bait suci di sorga kekal adanya. Imam-imam besar yang melayani di bait suci Musa adalah orang-orang berdosa yang mempersembahkan korban, yaitu binatang berulang-ulang yang pada hakikatnya tidak bisa mengampuni dosa, karena hanyalah lambang. Sedangkan di bait suci sorga ada Yesus sebagai imam besar yang sempurna yang telah mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Dalam kitab Wahyu, bait suci sorga merujuk pada tahta Allah itu sendiri. Wahyu 11 ayat 19a mengatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Wahyu 7 ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Bait suci di sorga itu sempurna karena bait suci itu ialah Allah sendiri. Dalam penglihatan Yohanes dalam Wahyu pasal 21 ayat 22, di sana dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Nyonya White membandingkan antara bait suci Musa dan bait suci di sorga dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 349. Dia katakan, tidak ada bahasa yang dapat menggambarkan kemuliaan pemandangan yang dihadirkan di dalam bait suci. Dinding berlapis emas yang memantulkan cahaya dari kandil emas, warna-warna cemerlang dari tirai-tirai yang disulam dengan indahnya dengan para malaikat yang bersinar, meja dan mezbah, ukupan yang berkilauan dengan emas. Di balik tabir kedua terdapat tabut suci dengan kerub-kerub mistiknya, dan di atasnya terdapat Sekinah yang kudus, perwujudan yang kelihatan dari hadirat Yehova. Namun semuanya hanyalah pantulan yang redup, samar atau kecil dari kemuliaan bait Allah di sorga, pusat pekerjaan agung bagi penebusan manusia. Sekarang apa makna dan pelajaran tentang bait suci bagi kita? Dalam buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 354 dikatakan di sana bahwa pekabaran mengenai bait suci adalah sebuah pekabaran tentang keselamatan. Allah menggunakan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalamnya untuk mengumumkan tentang Injil. Melalui lambang dan upacara-upacara, Allah ingin memusatkan perhatian dan iman bangsa Israel melalui sarana Injil, perumpamaan atas korban dan pelayanan keimamatan penebus dunia, yakni domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Bait suci menggambarkan 3 fase pelayanan Kristus. Yang pertama korban pengganti, yang kedua pengantaran keimamatan, dan yang ketiga penghakiman terakhir. Sederhananya saudaraku, makna dan pelajaran tentang bait suci ialah tentang kasih karunia dalam hal keselamatan manusia, pengampunan dosa, pengantaran Kristus, dan juga penghakiman Allah. Alfa Omega Jilid yang ke-8 halaman 511 katakan bahwa tempat kudus di sorga adalah pusat pekerjaan Kristus demi manusia.
Tempat kudus itu menyangkut setiap orang yang hidup di dunia ini. Ia memperlihatkan rencana keselamatan, membawa kita kepada akhir zaman dan menyatakan isu kemenangan dalam pertikaian antara kebenaran dan dosa. Mungkin kita bertanya, mengapa saat ini sistem upacara di bait suci tidak ada lagi? Dan mengapa di gereja layout dan perkakas-perkakasnya berbeda dengan bait suci? Tidak ada lagi mezbah, kakidian, dan perkakas bait suci lainnya. Menurut Kolose 2 ayat 17, itu semua karena semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Ibrani 8 ayat 5 bagian A. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi ketika Yesus datang sebagai manusia dan mempersembahkan hidupnya dengan taat dan mati di kayu salib, Dia telah menggenapi semua bentuk upacara di bait suci dunia dan juga apa yang disimbolkan oleh perkakas-perkakas di dalamnya. Demikian pula dengan gereja saat ini tidak memiliki layout seperti bait suci beserta dengan perkakas-perkakasnya karena semuanya hanyalah simbol atau bayangan yang penggenapannya ialah Kristus. Dengan naiknya Yesus ke sorga, Dia telah menjadi imam besar kita dan melayani di Ka'bah dan bait suci yang nyata dan sempurna yang ada di sorga. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 206 katakan bahwa Yesuslah kepenuhan dari segala sesuatu. Semua simbol menuju kepadanya dan di dalam Dia semua simbol mencapai kepenuhannya. Dalam menemukan Dia, orang-orang Kristen berpaling dari garis-garis besar bayangan dan simbol dan sekarang berjalan di dalam kepenuhan kehadiran ilahi. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema di Gunung Sion. Nah, dalam konteks Wahyu pasal 14, apa sesungguhnya arti Gunung Sion? Apakah ini merujuk kepada sorga? Nah, mari kita lihat dulu Sion di dalam konteks Perjanjian Lama. Secara lokasi geografis, Gunung Sion itu yang dirujuk di dalam kitab Mazmur dan juga bagian lain-lain di Perjanjian Lama itu merujuk kepada bagian utara dari punggung bukit, di mana di lokasi ini tempat bait suci dan istana itu dibangun. Apa signifikansinya secara agama? Sebenarnya ini mewakili takhta atau pemerintahan sipil dan juga agama. Dan Gunung Sion juga itu seringkali merujuk kepada tempat kediaman Tuhan. Nah, dalam Wahyu 14 ayat 1, Yohanes melihat anak domba berdiri di Gunung Sion bersama kelompok 144.000. Nah, meskipun Gunung Sion secara geografis adalah bukit di Yerusalem, tetapi dalam konteks Wahyu pasal 14, Gunung Sion ini adalah simbol dari hadirat Allah. Gunung Sion dalam konteks Wahyu menggambarkan kerajaan Allah yang sempurna, melambangkan kemenangan dan penebusan. Sebenarnya ini paralel dengan penggambaran tempat kudus surgawi dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 825 mengatakan bahwa Gunung Sion di dalam konteks ini 144.000 orang itu bersama dengan anak domba menunjukkan kemenangan mereka atas binatang itu dan patungnya. Jadi, Gunung Sion dalam Wahyu 14 adalah gambaran sorgawi, bukan lokasi geografis literal di dunia ini, meskipun benar ada rujukan historisnya. Siapa yang dapat diam dan berdiri di Gunung Sion? Menurut Mazmur, menurut Raja Daud, Mazmur 15 ayat 1 dan 2, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang berkata benar dari hatinya. Juga ciri yang sama kalau kita baca dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Jadi Daud menyatakan bahwa hanya orang yang benar, orang yang bersih, orang yang jujur, yang hidup dalam kekudusan, yang dapat berdiri di gunung Tuhan. Namun standar ini sangat tinggi. Seperti diuraikan dalam pelajaran, tidak ada satupun dari kita yang dapat mencapainya dengan kekuatan kita sendiri. Nah, menurut Wahyu, yaitu Yohanes, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 menggambarkan kelompok 144.000 sebagai orang-orang yang memiliki nama Bapa di dahi mereka. Mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan, artinya
kemurnian atau kesetiaan rohani. Kemudian mereka ini mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, lalu ditemukan tidak bercela di hadapan takhta Allah. Ayatnya yang kelima. Ini menggambarkan karakter umat yang telah ditebus, telah dimurnikan oleh darah anak domba dan hidup setia di dalam kebenaran Kristus. Ellen White dalam Acts of the Apostle halaman 591 mengomentari hal ini. Dia katakan, penglihatan Nabi menggambarkan mereka berdiri di Gunung Sion, bersiap untuk pelayanan suci, mengenakan linen putih yang merupakan kebenaran para orang kudus. Tetapi semua yang mengikuti anak domba di surga harus terlebih dahulu mengikutinya di bumi. Bukan dengan perasaan gelisah atau berubah-ubah, melainkan dengan ketaatan yang penuh percaya, penuh kasih, dan dengan kehendak yang tulus, seperti kawanan domba mengikuti gembalanya. Apa yang terjadi liturgi di Gunung Sion dan apa yang sesungguhnya dan kapan ini akan terjadi? Kalau kita baca Wahyu 14 ayat 2-3, Yohanes mendengarkan suara dari sorga seperti bunyi air bah dan guru. Dan suatu nyanyian baru dinyanyikan di hadapan takhta, makhluk-makhluk hidup, dan tua-tua. Sebenarnya ini menggambarkan sebuah liturgi sorgawi, yaitu terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, di sana kita lihat ada pujian dan penyembahan kepada Allah dan kepada anak domba. Yang kedua, di sana ada nyanyian baru. Mengapa nyanyian baru? Oleh karena ini adalah pengalaman yang hanya dapat dinyanyikan oleh mereka yang ditebus, yaitu golongan 144.000. Yang ketiga, terjadi pengakuan dan kesaksian tentang penebusan dan kasih karunia Tuhan, di mana umat-umat akan bersaksi dan mengaku bahwa Allah itu kasih, bahwa Allah itu penuh dengan belas kasihan. Kapan peristiwa ini terjadi? Kita bisa melihat ada aspek simbolik dan profetik atau nubuatan. Ini menunjuk kepada masa yang akhir ketika umat Allah yang setia telah ditebus dari bumi ini. Wahyu 14 ayat 3, dan mereka ini telah menang atas binatang dan atas tandanya. Namun, ini juga memiliki aspek rohani yang sudah dimulai sejak sekarang. Mengapa? Oleh karena di dalam Kristus kita sudah diangkat ke tempat surgawi menurut Efesus 2 ayat 6. Dan dalam penyembahan kita sekarang ini, kita sudah bergabung secara rohani dalam liturgi surgawi. Ibrani 12 ayat 22-24. Akan tetapi, pemenuhan akhirnya akan terjadi setelah penghakiman dan kemenangan terakhir. Ketika umat Allah yang menang akan berdiri bersama anak domba di hadirat Allah untuk selama-lamanya, baru kemudian hal ini akan menjadi sempurna. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai hukum di hati kita. Dalam Ibrani pasal 10, di sana dituliskan tentang hal ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan. Siapa yang menaruh hukum di hati kita? Kemudian, mengapa harus ditaruh di hati? Nah, apa bentuk atau di mana ditaruh hukum itu di hati kita? Apakah sama dengan tulisan di akal budi atau dahi yang tertulis namanya dan nama Bapaknya? Nah, mari kita lihat yang pertama, siapa yang menaruh hukum di hati? Nah, saudara, yang menaruh hukum di hati adalah Allah sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 460, di sana dikatakan hukum yang ditulis dalam hati adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau begitu mengapa harus di hati? Di dalam volume yang sama, halaman 425, di sana dikatakan hukum ini tidak lagi tertulis di batu, tetapi di hati manusia melalui kuasa Roh Kudus yang mengubah karakter. Jadi kenapa harus ditulis dalam hati? Tidak lagi di dalam batu, karena pentingnya karakter. Di dalam Patriarchs and Prophets halaman 372, di sana Ronobuat mengatakan bahwa hukum Allah yang merupakan salinan dari tabiatnya harus ditanamkan ke dalam hati dan hidup manusia. Di dalam Step to Christ halaman 60, di sana Ronobuat mengatakan hukum Allah adalah cerminan karakternya. Ketika ditulis di hati, itu menjadi sumber kekuatan
untuk hidup benar. Nah, kalau begitu bagaimana perbandingan dengan tulisan yang dituliskan di akal budi, kemudian pada dahi yang tertulis namanya dan nama bapaknya? Nah, saudaraku, ungkapan ini saling berkaitan semua, tetapi memiliki penekanan yang berbeda. Mari kita lihat yang pertama, hukum yang ditulis di hati. Nah, pengertian hukum yang ditulis di hati ini berkaitan dengan motivasi, kasih, keinginan batinia untuk mentaati hukum Allah. Ini adalah ketaatan sukarela dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan ditulis di akal budi ini berkaitan dengan pemahaman intelektual dan juga bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum Allah. Kemudian yang ketiga, ditulis pada dahi ini melambangkan karakter dan identitas rohani yang mencerminkan karakter Allah. Ini adalah identitas publik, kesaksian hidup yang tampak oleh dunia. Nah, kalau begitu, apakah hukum ditulis di hati kita semua? Apakah hukum itu ditulis di hati semua orang atau hanya kepada orang yang percaya Yesus atau hanya kepada orang Kristen? Ellen G. White di dalam Steps to Christ halaman 60 mengatakan bahwa ketika hati dibaharui oleh kasih karunia ilahi, maka hukum Allah ditulis di dalamnya. Namun, semua manusia memiliki semacam suara hati dan pemahaman moral, bawaan tentang prinsip-prinsip hukum Allah, meskipun tidak sekomprehensif dan setransformatif seperti yang dialami orang percaya. Jadi menurut tulisan Ellen G. White di dalam Step to Christ, nah hati itu, hukum yang dituliskan di hati itu adalah dituliskan kepada mereka yang telah dibaharui oleh kasih karunia ilahi. Tapi semua manusia juga memiliki tulisan yang sama, yaitu lewat suara hati dan juga pemahaman moral bawaan tentang prinsip-prinsip hukum alam. Nah, sehubungan dengan ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 510 mengatakan, meskipun Paulus mengajarkan bahwa orang-orang non-Yahudi memiliki hukum tertulis di hati mereka dalam bentuk suara hati, menurut Roma pasal 2, penulisan hukum di dalam Ibrani pasal 10 ini mengacu pada pengalaman khusus dari perjanjian baru yang dialami oleh orang percaya. Dr. Angel Manuel Rodriguez di dalam artikelnya The Law and the Gospel, dituliskan di dalam majalah Ministry halaman 12 bulan Juni tahun 2022. Di sana dia katakan bahwa penulisan hukum di hati adalah bagian dari pengalaman keselamatan. Ini terjadi ketika seseorang menerima Kristus dan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya untuk mentransformasi karakter. Nah, apa pelajaran dan makna hukum ditulis di hati kita? Paling sedikit ada 4 pelajaran. Yang pertama, pelajaran ini mengajarkan kita bahwa hukum di hati ini menghasilkan ketaatan yang sukarela, bukan karena takut dengan hukuman. Kemudian pelajaran yang kedua adalah hukum Allah ini bukan beban, tetapi sumber sukacita dan juga pembebasan. Pelajaran yang ketiga, umat yang siap menyambut kedatangan Yesus adalah mereka yang dalam hatinya tertulis hukum Allah. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, hukum di hati akan memampukan umat percaya untuk hidup selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Terima kasih pendeta, kita tiba pada pokok pembahasan Mazmur pasal yang kelima. Apa inti pelajaran dari Mazmur pasal 5? Paling tidak ada 5 inti pelajaran dari Mazmur pasal 5. Yang pertama, ayat 5 dan 6. Kejahatan tidak bisa tinggal dalam hadirat Allah karena Allah tidak berkenan pada kefasikan dan membenci kejahatan. Yang kedua, tentang penyembahan. Ayat 8. Orang benar akan masuk ke dalam rumah Tuhan dan menyembah, bukan oleh karena kebaikan mereka, tetapi karena kasih karunia Allah. Yang ketiga, ayat 9 dan 10. Jalan orang benar di dalam tuntunan Tuhan, tetapi jalan orang fasik penuh dengan tipu dan kebohongan. Pelajaran yang keempat, ayat 7 dan 11. Orang jahat pada akhirnya akan menerima penghukuman dari Allah. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, ayat 12 dan 13. Orang benar ditebus, mereka akan bersukacita mengabarkan kabar keselamatan dan bersorak-sorai selamanya. Mereka akan dimeteraikan dengan nama Allah karena mereka berlindung padanya.
Sekarang apa perbedaan dan persamaan dari Mazmur pasal 5 dengan Wahyu 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12? Tentu saja persamaan antara Mazmur 5 dan Wahyu pasal 14 khususnya ayat 1 sampai 12 ialah pada tema yang terkandung di dalamnya seperti yang pertama, tema peperangan antara kebenaran dan kejahatan. Keduanya menekankan garis perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar hidup dekat dengan hadirat Allah, sementara orang fasik tidak mendapat tempat di dalam kemah atau tahta Allah yang kudus. Yang kedua, tema tentang penghakiman Allah di mana orang jahat dihukum dan dibuang selamanya. Mereka akan disiksa siang dan malam dan menerima murka Allah. Yang ketiga, tema tentang kekudusan hidup, di mana mulut orang benar murni tidak bercela, sedangkan mulut orang fasik penuh dengan tipu dan kebohongan. Kemudian yang keempat, tema tentang penyembahan. Orang benar akan masuk ke rumah Tuhan dan menyembah, sementara orang jahat menolak untuk menyembah Allah. Yang kelima, tema keselamatan dan kasih karunia Allah, di mana orang benar akan ditebus dan diselamatkan. Mereka akan bersorak-sorai selamanya, memainkan kecapi dan menyanyikan nyanyian baru. Sedangkan orang jahat memilih menolak kasih karunia dan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Dan yang keenam adalah tema pemeteraian. Orang benar yang berlindung pada Allah akan dimeteraikan oleh namanya, sedangkan orang jahat yang memilih menolak untuk takut akan Allah dan menolak menyembahnya akan menerima meterai sebagai golongan bukan umat Allah. Kita masuk pada perbedaan. Perbedaan yang hadir dalam Mazmur pasal 5 dan juga Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 12 dari segi tema ialah bahwa Wahyu 14 kental dengan penekanan tema misi umat Allah melalui pekabaran 3 malaikat untuk memanggil dunia kembali menyembah Allah, sementara Mazmur pasal 5 tidak ditekankan tema tentang misi umat Allah ini. Nah, sekarang perbedaan dari segi yang lain, yaitu yang pertama, gaya penulisan. Wahyu 14 bergaya apokaliptik dan merupakan sebuah penglihatan, sedangkan Mazmur pasal 5 adalah puisi dan doa pribadi. Berikutnya, waktu dan konteks. Wahyu 14 berbicara tentang masa depan dan akhir zaman, sedangkan Mazmur 5 ditulis dalam konteks doa Daud pada masa hidupnya. Kemudian yang ketiga, dari segi bahasa dan simbol. Wahyu 14 mengandung banyak simbol dan bahasa figuratif, sementara Mazmur 5 adalah ungkapan langsung yang bersifat emosional dari si penulis. Yang keempat, dari segi fokus utamanya. Wahyu 14 berfokus pada anak domba dan umat tebusan, serta misinya yang merupakan sebuah peringatan keras dan janji kemenangan, sedangkan Mazmur 5 berfokus pada permohonan pribadi dan juga penyembahan. Yang kelima, dari segi cakupan pekabaran. Wahyu 14 mencakup penghakiman global, sementara Mazmur pasal 5 mencakup kehidupan dan kerinduan pribadi dari penulis. Sekarang kita akan melihat tema mengajarkan jalanmu kepada pelanggar. Nah, dalam konteks kisah Yesaya dan Daud sebagai pelanggar atau orang berdosa, apa pelajaran yang diberikan Tuhan sebelum menjadi hamba atau menjadi utusannya? Dari dua orang ini, pelajaran utama yang kita terima adalah pengampunan dan pemurnian adalah syarat utama sebelum pelayanan. Dalam Yesaya 6 ayat 1-8 menunjukkan bagaimana Yesaya yang awalnya gentar oleh kesadaran akan dosa-dosanya, dia dibersihkan terlebih dahulu sebelum dia dipanggil menjadi nabi. Yesaya katakan, celakalah aku sebab aku ini seorang yang najis bibirnya. Lalu kemudian salah satu serafim menyentuh bibirnya dengan bara dari mezbah, mengatakan bahwa kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Baru setelah peristiwa itu kemudian Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Demikian juga Daud. Setelah kejatuhannya yang besar, dia tidak langsung melayani, tetapi dia mengalami pertobatan dan pembersihan hati. Mazmur 51 mencatat hal ini. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan dosa, pengakuan yang jujur, dan pengampunan Allah adalah langkah yang pertama. Tuhan tidak memakai orang yang tidak diubahkan, karena pelayanan bukan soal keterampilan, tetapi kemurnian hati dan kerendahan mereka yang telah ditebus. Jadi Tuhan menyucikan dahulu, baru kemudian mengutus. Tanpa pemurnian rohani, pelayanan itu akan kehilangan kuasa dan integritasnya.
Apa komitmen dari Daud setelah dia sadar dari dosanya? Kalau kita baca dalam Mazmur 51 ayat 7 sampai 15, setelah bertobat, Daud itu tidak hanya berhenti pada menerima pengampunan, tetapi dia juga membuat komitmen, yaitu komitmen untuk melayani dan memberitakan kasih karunia Allah. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, dia mengatakan bahwa dia akan mengajar para pelanggar, orang berdosa yang lain akan jalan Allah. Kita baca itu di Mazmur 51 ayat 13. Aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, orang-orang berdosa, supaya mereka berbalik. Yang kedua, dia berkomitmen untuk memuji dan memberitakan kebenaran Allah. Ada di ayat 15. Ya Tuhan, dia katakan, bukalah bibirku, bukalah mulutku, supaya aku memberitakan puji-pujian kepadamu. Yang ketiga, dia berkomitmen bahwa dia akan memuliakan Allah melalui pertobatan yang sejati. Nah, Daud sadar bahwa yang Tuhan inginkan bukan korban jasmani semata, tetapi hati yang patah dan remuk. Ada di ayat 17. Jadi, komitmen Daud setelah dia sadar dan diampuni adalah dia mau mengajar, dia mau bersaksi, dan dia mau menyembah Tuhan dengan hidupnya yang sudah dipulihkan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang berdosa saat ini? Apakah kita bisa sadar dan bertobat dan menjadi pengikut, bahkan menjadi hamba atau pelayan Kristus yang setia? Pelajaran Sekolah Sahabat menyatakan dengan jelas bahwa semuanya dimulai dari perjumpaan pribadi kita dengan Kristus. Proses ini mencakup 4 hal. Yang pertama, kesadaran akan dosa. Seperti Yesaya dan Daud yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga harus terlebih dahulu mengakui keberdosaan kita di hadapan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang kedua, kita harus mengalami pengalaman pengampunan dan pemulihan melalui Injil. Dalam Wahyu 14 ayat 6, pekabaran 3 malaikat itu dimulaikan dari Injil yang kekal, yaitu berita tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Tanpa Injil, pesan-pesan penghakiman dan panggilan untuk taat menjadi kering dan kedengaran legalistik. Yang ketiga, harus terjadi perubahan hati dan perubahan hidup. Roh Kudus akan mengubah hati orang yang bertobat dan membangkitkan kerinduan untuk bersaksi. Kita bisa bandingkan kisah wanita Samaria di Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 30. Ellen White dalam buku Langkah-langkah kepada Kristus halaman 134 menjelaskan hal ini. Dia katakan, pada saat seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga di dalam hatinya lahir kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah menemukan seorang sahabat yang berharga di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak bisa ia pendam di dalam hatinya. Jika kita telah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan, maka kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Yang keempat, yaitu kita memiliki kesediaan untuk diutus. Artinya, setelah kita sudah diampuni, setelah kita sudah dipulihkan, sama seperti Yesaya, kita bisa berkata, ini aku, utuslah aku. Kita tiba pada pendalaman. Apa Daud telah dipilih Allah sebagai hambanya? Dan apakah kalau sudah dipilih kemudian berdosa dapat dengan mudah kembali beriman dan menjadi hambanya? Nah, saudaraku yang terkasih, Alkitab menjelaskan jika Daud dipilih oleh Allah. Di dalam Mazmur pasal 89 ayat 20, di sana dikatakan, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Nah, kalau begitu, jika sudah dipilih kemudian berdosa, dapatkah orang itu kembali? Nah, saudara, Dr. Roy Gene di dalam Altar Call halaman 87, di sana dikatakan begini. Pemulihan Daud setelah dosa mengilustrasikan kasih karunia Allah yang luar biasa. Pemulihan ini bukan karena status keistimewaannya sebagai raja pilihan, tetapi karena pertobatannya yang tulus dan kerendahan hatinya untuk menerima
teguran. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 530 mengatakan, kasih karunia Allah tersedia bagi siapa saja yang mau bertobat, tetapi konsekuensi dosa tetap ada. Patriarchs and Prophets halaman 724 mengatakan, Daud tidak kehilangan keselamatan karena dosanya, tetapi ia kehilangan sukacita persekutuannya dengan Allah. Melalui pertobatan, ia kemudian dipulihkan. Nah, kalau begitu, apa pelajaran dari kejatuhan Daud bagi kita? Bukankah dengan kejatuhan Abraham, kemudian kejatuhan Daud, menjadikan kita berpikir bahwa orang pilihan Allah saja dapat jatuh, apalagi kita hanya orang yang biasa. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada beberapa pelajaran dari kejatuhan Daud. Yang pertama, kita harus paham dengan baik bahwa Daud jatuh hanya karena masalah yang kecil. Jadi dia jatuh itu oleh karena kemalasan dan kelalaian. Ellen G. White di dalam Patriarchs and Prophets menjelaskan jika Daud jatuh ke dalam dosa ketika dia lalai menjalankan tugas. Dan kalau kita melihat cerita ini di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11, kita akan dapati di dalam ayat yang pertama, Alkitab menjelaskan bahwa Daud melalaikan tugasnya dengan tidak pergi berperang pada saat waktunya berperang. Kelalaian. Yang kedua, ayat yang kedua menjelaskan atau mencatat bahwa Daud bangun pada waktu petang, lalu kemudian melihat Batsheba. Dia bangun pada waktu petang itu menandakan kemalasan Raja Daud. Seharusnya dia bangun pagi-pagi, tapi ayat ini menjelaskan dia bangun pada waktu yang petang. Nah, pelajaran yang kedua, kalau tadi kita lihat pelajaran yang pertama, bahaya dengan hal-hal yang kecil, kemalasan, kemudian kelalaian. Hal yang kedua, kita harus belajar bahaya kejatuhan yang berurutan. Ada kejatuhan yang berurutan. Angel Manuel Rodriguez di dalam Lesson from David's Fall, di dalam Adventist Review bulan Mei tahun 2010 halaman 28 mengatakan seperti begini. Dosa Daud tidak terjadi dalam semalam. Ada proses penurunan spiritual yang bertahap. Kemewahan istana, kekuatan absolut, dan kelalaian tugas membuka jalan bagi kejatuhan selanjutnya. Ini mengajarkan kita untuk waspada terhadap kompromi kecil yang dapat mengarah pada kejatuhan besar. Jadi selain berzina, Daud juga merencanakan pembunuhan, kemudian merebut Batsheba dari suaminya. Ini tidak dimulaikan saat itu juga, tetapi sudah dimulaikan dari dosa-dosa yang kecil. Nah, saudaraku yang terkasih, kejatuhan tokoh-tokoh seperti Abraham dan Daud memang mengajarkan kita bahwa tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Raja Daud sama seperti saya dan saudara, Abraham juga sama seperti saya dan saudara. Di dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 629 mengatakan, berbagai kejatuhan orang-orang seperti Musa, Abraham, Daud, Salomo ditulis bukan untuk mengecilkan atau merendahkan mereka, tetapi sebagai peringatan bagi kita. Jika orang-orang dengan keunggulan dan keistimewaan seperti mereka bisa jatuh, kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga agar kita tidak terlalu percaya diri. Gospel Workers halaman 417 mengatakan, kenyataan bahwa orang-orang yang Allah pilih secara khusus pernah jatuh dalam dosa seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk terus hidup dalam dosa, tetapi sebagai peringatan untuk lebih berhati-hati dan lebih bergantung pada Allah. Mereka yang belajar dari kesalahan orang lain adalah orang bijak. Saudaraku, sekarang kita datang kepada penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apa bagian atau inti buku Mazmur dan Wahyu yang paling penting untuk kita pahami dan hidupkan? Yang paling penting atau inti bagian dari buku Wahyu dan Mazmur adalah Allah merupakan pengharapan dan keselamatan kita. Salah satu tujuan utama dari kitab Mazmur secara teologis adalah menyatakan bahwa Allah sebagai pengharapan kita. Andrews Bible Commentary halaman 659 menyatakan bahwa
Allah digambarkan dalam kitab Mazmur bukan hanya sebagai sumber pengharapan, tetapi juga pengharapan itu sendiri. Nah, tujuan utama yang sama juga muncul dari kitab Wahyu, yaitu menyatakan pengharapan tersebut. Andrews Bible Commentary halaman 1937. Satu-satunya pengharapan bagi umat Allah untuk memperoleh kemenangan atas dosa ditemukan di dalam darah anak domba. Dialah sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Pena inspirasi dalam buku Education halaman 125, di sana dikatakan bahwa tema sentral dari Alkitab, tema yang menjadi dasar dari seluruh kitab lainnya adalah rencana penebusan, pemulihan gambar Allah ke dalam jiwa manusia. Beban dari setiap kitab dan setiap pasal dalam Alkitab adalah pengungkapan tema yang menakjubkan ini, yaitu pengangkatan manusia melalui kekuatan Allah yang memberikan kemenangan kepada kita oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian manuskrip 31:1890 dikatakan ada satu kebenaran utama yang harus selalu ada di dalam pikiran kita ketika kita menyelidiki kitab suci, yaitu Kristus dan Dia yang disalibkan. Setiap kebenaran lainnya diberikan dalam pengaruh dan kuasa yang sesuai hubungannya dengan tema ini. Nah, salah satu cara untuk memahami Allah dalam konteks pengharapan dan keselamatan kita dalam kitab Mazmur dan Wahyu serta kemudian menghidupkannya ialah melalui mempelajari bait suci yang menurut kitab Wahyu merujuk pada tahta dan hadirat Allah. Andrews Bible Commentary halaman 660 mengatakan, dari tempat kediamannya Allah memberkati umatnya dan menyatakan mereka benar dengan cara mengampuni dosa-dosa mereka. Sekarang bagaimana kita dapat tertarik membaca dan menghubungkan kedua buku itu serta memahami, karena memang sangat rumit, dan bagaimana kita menghidupkannya. Ada beberapa hal yang boleh kita lakukan. Yang pertama, dengan menghubungkan tema-tema utama dari kedua kitab tersebut, seperti keselamatan dan pengharapan di dalam Allah, juga pelajaran tentang bait suci. Yang kedua, berusaha memahami simbol-simbol dalam kitab Wahyu melalui hal-hal sederhana dari kitab Mazmur. Pembacaan kitab Mazmur yang cermat menghasilkan perincian yang membuat kitab Wahyu menjadi hidup. Yang ketiga, kitab Mazmur kaya akan tema tentang praktek kehidupan setiap hari yang dapat memberi referensi secara teologis dan spiritual tentang apa yang harus kita persiapkan dan lakukan untuk mengantisipasi penggenapan dari pekabaran kitab Wahyu tentang akhir zaman, seperti nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, yang paling utama ialah bahwa kerinduan dan ketertarikan kita membaca dan menghubungkan kitab Wahyu dan Mazmur haruslah datang dari kuasa Roh dan kerinduan untuk mengenal serta memahami Allah dan jalan keselamatannya. In Heavenly Places halaman 138. Di sana dikatakan, pembacaan firman yang biasa saja tidak akan mencapai hasil yang dirancang oleh sorga. Firman harus dipelajari dan disenangi di dalam hati. Pengenalan akan Allah tidak akan diperoleh tanpa usaha mental. Kita harus rajin mempelajari Alkitab, meminta pertolongan Roh Kudus dari Allah agar kita dapat memahami firman-Nya serta menghidupkannya di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang bertahta di sorga, terima kasih atas kebaikan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar melalui pertolongan Roh Kudus kami mengerti maksud Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dan mampu mempraktekannya. Tolong kami mempelajari nubuatan dari kacamata kitab Mazmur serta kitab Wahyu. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami dari dosa kami dan menolong kami menjalani kehidupan kami sehari-hari supaya kami didapati setia pada hari Maranatha tiba. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selalu
Ku harap padamu selamanya, curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Bapa Tuhan kami, oleh karena kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena Engkau telah menjadikan hari Sabat sebagai lambang penciptaan dan penebusan kami, umat manusia. Terima kasih oleh karena pada hari ini kami boleh datang menyembah Engkau, memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai Khalik Pencipta, dan juga dengan sesama kami manusia. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, karena kami mengaku bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, baik sengaja maupun tidak, angan-angan hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Ampuni kami, agar kami layak datang ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih dalam program CIC pada pagi Sabat ini. Kami boleh kembali akan dikuatkan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Jeffy Muaya. Kiranya urapan Tuhan boleh menjadi bagian hamba Tuhan ini, sehingga firman yang akan kami dengarkan mempersiapkan kami untuk bersiap sedia bagi kedatangan Tuhan. Semakin setia, beriman, percaya, bergantung, berharap sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan balas berkat kepada hamba Tuhan yang sudah melayani, diberkati dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan pelayanan. Hamba berdoa bagi sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah ini di tempat mereka masing-masing. Sebagian mereka ada di rumah sakit ataupun di rumah, oleh karena sakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebagian dari mereka mungkin tidak datang beribadah di gereja oleh karena berbagai alasan. Yang lemah iman Tuhan akan kuatkan. Yang dalam pergumulan Tuhan akan berikan jalan keluar. Biarlah ketika mereka berseru kepadamu pada ibadah Sabat pagi ini, Engkau berkenan mendengarkan, hadir, dan memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi. Apakah itu masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai, masalah di tempat pekerjaan, dan berbagai pergumulan yang lain yang menggelisahkan kami. Saat ini kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan, sambil berdoa dan berharap bahwa pada hari Sabat ini kami akan dipulihkan, dikuatkan, dan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan. Terima kasih untuk pelayanan dari Cornelius Media, boleh menjadi jembatan kebenaran, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Biarlah kiranya dalam ibadah kami pada saat ini, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, oleh karena Engkau Allah Maha menjawab dan mendengar doa anak-anak-Mu. Kami sudah berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati
hati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Shalom, shalom, selamat hari Sabat. Kita bersyukur pada Tuhan karena satu kesempatan yang luar biasa bagi kita saat ini untuk mempelajari nasihat firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk mempelajari sabdamu. Urapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Jauhkan segala penghalang sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adapun judul renungan kita pada saat ini adalah yang terusir. Siapakah dia? Mari kita buka Alkitab kita. Kalau kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang ke-7, maka kita menemukan pribadi tersebut. Berkata sebagai berikut, Yefta memerintah sebagai hakim atas Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Yefta adalah salah satu hakim yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin atau memerintah bangsa Israel. Yefta adalah seorang hakim yang dipakai oleh Tuhan selama 6 tahun menjadi pemimpin atau hakim di Israel. Pertanyaan bagi kita sekarang, mengapa Yefta dipakai Tuhan? Padahal Yefta hanyalah seorang anak dari perempuan sundal. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mendengar pernyataan ini, maka kita dapati bahwa Yefta bukanlah orang yang diperhitungkan dalam golongan masyarakat. Oleh karena dia adalah anak seorang perempuan sundal. Saudara-saudara,
khotbah pada saat ini atau renungan pada saat ini didasarkan kepada kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Pertanyaan lebih lanjut muncul bagi kita. Bagaimana mungkin Yefta dipakai Tuhan dan sukses sebagai seorang hakim? Apa yang membuat dia berhasil, saudara-saudara? Kita ambil poin yang pertama. Yefta adalah pribadi yang rendah hati. Bagaimana kita membuktikan hal tersebut? Pada saat para tua-tua Gilead yang telah mengusir Yefta kembali datang kepada Yefta dan mengajaknya untuk berperang. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yefta dengan rendah hati menurut dan mengikuti permintaan tersebut. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11a, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Saudara-saudaraku umat Tuhan, orang percaya harus menjadi orang yang rendah hati karena Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yefta adalah orang yang rendah hati. Poin yang kedua, Yefta membawa semua perkaranya kepada Tuhan dalam segala hal. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11 bagian B berkata, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan di Mispa. Dia sudah diangkat oleh bangsanya. Tetapi Yefta seorang yang rendah hati, dia tidak mau bertindak gegabah. Dia bawa persoalan ini kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan di Mispa, di mana dia boleh berdoa kepada Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi hakim yang sukses. Saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada, sebagai orang percaya haruslah kita memiliki sikap yang sama seperti Yefta, yakni mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudaraku, saatnya bagi kita untuk mengandalkan Tuhan, sekalipun kita tidak dapat melihat Tuhan secara langsung. Yang ketiga, ketika Yefta maju di medan tempur, apa yang dibuat oleh Yefta? Poin yang ketiga, Yefta bernasar dan melakukan atau memenuhi nasar tersebut. Kita boleh buka itu di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31. Ayat 30 berkata, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Ayat 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara-saudara, hal ini masih menjadi pertentangan. Ada yang katakan bahwa memang benar dia korbankan anaknya menjadi korban bakaran. Tetapi ada juga yang katakan bahwa anak ini tidak dikorbankan sebagai korban bakaran, tetapi dia tidak pernah mengenal laki-laki, tetapi dia dipersembahkan menjadi abdi Tuhan sampai dia mati. Terlepas dari semua itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yefta bernasar dan dia penuhi nasarnya tersebut. Bagi kita pada saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih,
Ketika dia berjanji, dia katakan siapapun yang keluar dari pintu rumahnya adalah milik Tuhan. Ketika Yeftah pulang, keluarlah anak gadis Yeftah. Dan ia mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 34 sampai 36 berkata, ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau anak perempuan. Ayat 35. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya jubahnya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku, bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi apa tanggapan dari anaknya, saudara-saudara? Ayat 36 berkata, tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yeftah mau menepati nasarnya. Orang yang percaya kepada Tuhan harus memenuhi nasarnya, saudara-saudaraku. Menjadi orang yang menepati nasarnya menunjukkan sikap sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Untuk itu, saudaraku, kesimpulan yang kita dapat adalah, mari kita miliki sikap dari Yeftah ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pertama, jadilah orang penurut dan rendah hati. Kedua, bawa segala perkara kepada Tuhan. Dan ketiga, ketika engkau bernasar, engkau harus menepati nasarmu tersebut. Akhirnya, saudara-saudaraku, apa hasil yang boleh kita dapatkan ketika kita benar-benar memiliki sikap sama seperti Yeftah, seorang yang rendah hati, seorang yang membawa perkaranya kepada Tuhan, seorang yang bernasar dan mau menepati nasarnya? Saudara-saudara, kita boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita dapat menjadi pribadi yang berani, dan kita dapat menjadi pribadi yang sempurna. Kita dapat menjadi pribadi yang sukses. Kita dapat menjadi pribadi yang akan memperoleh keselamatan. Dan terakhir, saudara-saudara, kita akan menjadi pribadi yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kiranya kita akan benar-benar menghidupkan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan mencapai poin-poin terakhir yang saya sebutkan tadi. Saudara dan saya akan menjadi umat Tuhan yang sukses dan umat yang dapat dipersiapkan untuk satu kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghidupkan kehidupan dari Yeftah. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami bersyukur untuk pekabaran yang kami dapatkan saat ini. Kiranya kami dapat belajar dari kehidupan Yeftah, seorang yang benar-benar berani bertanggung jawab dengan kehidupannya, sekalipun latar belakangnya yang dipertanyakan ya Tuhan. Tetapi Yeftah benar-benar menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang penurut, yang mau membawa segala perkaranya kepada Tuhan. Dan seorang yang ketika bernasar tidak pernah mundur dari apa yang dia sampaikan. Kiranya kami yang hidup di akhir zaman ini akan memiliki sikap Yeftah. Dan kami semua boleh menang di dalam menghadapi peperangan rohani kehidupan kami hari lepas hari. Dan semua kami boleh diselamatkan ya Tuhan, bila Engkau datang pada kali yang kedua.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus terindah, Raja alam semesta, anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indah pula hutan, dihiasi bunga-bunga. Terlebih indah kasih-Nya Yesus yang menggembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga, indahlah bintang semua. Terlebih indah cahaya Yesus, lebih dari malaikatnya. Is the God in the valley when things go wrong? He'll make them right, and the God of the good